Ya, mundur. Ini yang dari bawah dari Medan, bukan Pak? Ini yang ini. Berbicara mengenai kasus narkoba, hingga saat ini kita belum menemukan titik henti, baik untuk penyebaran maupun bagi pengguna. Di masyarakat Indonesia yang tidak kita pungkiri bahwasannya menyelimuti seluruh aspek golongan untuk masyarakat Indonesia. Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Heru Winarko menyebutkan bahwa untuk Indonesia dari tahun 2019 mengalami peningkatan bagi peredaran narkoba sebanyak 0,03% dan pengguna paling banyak dari usia 15 hingga 65 tahun dan menembus angka 3 juta orang. Deputi Pemberantasan Badan Narkoba Nasional Irjen Arman Depari menambahkan bahwa dalam penyelundupan narkoba ini terdapat berbagai macam cara. Sejalan dengan paradigma yang hingga saat ini diyakini oleh masyarakat bahwa penjara adalah tempat yang paling aman bagi para pengguna maupun para pengedar narkoba dalam melakukan transaksi narkoba. Meskipun sempat ditepis, namun nyatanya hingga saat ini penjara memang belum berbenah. Yap, begitu halnya dengan Provinsi Bengkulu. Badan Nasional Narkotika Provinsi Bengkulu berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu seberat 500 gram atau senilai 1 miliar rupiah. Yang lebih memprihatinkan adalah kejadian ini, peredaran narkoba ini dipesan langsung oleh narapidana yang saat ini menjadi tahanan di rumah tahanan kelas 2B Malabro. Wow, di dalam tahanan. Lantas, siapakah HE? HE adalah seorang narapidana yang tengah menjalani hukuman di rumah tahanan kelas 2B Malabro Bengkulu yang memiliki catatan kriminal sebagai berikut. HE pertama kali ditangkap di tahun 2017 lalu atas kepemilikan 1 paket sabu. Saat itu divonis 5 tahun kurungan penjara. Setelah menjalani hukuman dan bebas, justru kembali ditangkap pada tahun 2020 ini divonis dengan hukuman 10 tahun penjara. Bukannya berhenti dan jera, justru di dalam rutan tetap melakukan transaksi narkoba. Bahkan sabu seberat 500 gram senilai lebih kurang 1 miliar rupiah tersebut merupakan pesanan dirinya yang diantar melalui 2 kurir dari Medan, Sumatera Utara, dan setiba di Bengkulu dijemput 2 kurir lagi. Jika dilihat dari rekam jejaknya, memang HE adalah bandar besar. Dicurigai jika transaksi tidak hanya dilakukan 3 kali ini saja, kemungkinan banyak transaksi yang sudah dilakukan namun tidak terungkap. Dari pengungkapan terhadap 5 orang tersangka kasus narkoba jenis sabu seberat 500 gram oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti lainnya. Di antaranya sepucuk senjata api rakitan dan 6 butir amunisi. Barang bukti lainnya yakni 5 unit handphone berbagai merek, 1 unit mobil Daihatsu Xenia, kartu ATM, uang tunai sebesar 850.000 dan 1 unit sepeda motor matic. Kronologisnya, penangkapan ini berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa terdapat 2 orang kurir narkoba dari Medan yang membawa narkoba jenis sabu ke Bengkulu. Kedua kurir yakni JS dan JP berhasil ditangkap di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau, tepatnya di Desa Tabah Tinggi, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong. Saat digeledah di dalam dashboard mobilnya, berhasil ditemukan sabu seberat 500 gram yang dibungkus menggunakan kertas kado. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu, Brigjen Pol Togaha Panjaitan, menyampaikan bahwa pihaknya berhasil membekuk 5 orang tersangka, masing-masing berinisial JS, warga Dusun Rawabada RT 5, RW 7, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Kemudian terdapat pula JP, warga Jalan Kenanga Blok D2, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. ZU, warga Jalan Bukit Barisan, nomor 35, RT 3, RW 1, Kelurahan Sawalebar, Kota Bengkulu. RU, warga Jalan DP Negara Beruk Anindya Permata, nomor 53, RT 62, Kelurahan Betungan. Dan terakhir HE, seorang napi yang sedang menjalani hukuman di Rutan 2B Malabro Bengkulu. Nah, situasi dan fenomena ini akhirnya mendorong Direktorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membuat sebuah terobosan baru, yakni melalui sebuah deklarasi resolusi permasyarakatan tahun 2020. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Haloli menjelaskan bahwa resolusi permasyarakatan itu sendiri merupakan sebuah bentuk awareness permasyarakatan terhadap perubahan tantangan ke depan yang dipengaruhi oleh arus globalisasi, pola komunikasi, atau bahkan terjangan era disrupsi. Deklarasi ini juga sebuah kebijakan responsif dari tuntutan tersebut sekaligus sebagai komitmen untuk melakukan penataan dalam rangka meningkatkan kinerja layanan publik.
Resolusi Pemasyarakatan tahun 2020 memuat 15 poin yang semuanya memiliki target besar bagi pemasyarakatan di Indonesia, dengan sasaran yang lebih spesifik dan target yang mampu menukik kepada program-program yang implementatif. Dari 15 poin, 2 diantaranya berkaitan dengan penanganan permasalahan narkoba di lembaga permasyarakatan. Pada poin 4, yaitu pemberian rehabilitasi medis dan sosial kepada 21.540 narapidana pengguna narkotika. Dan poin 10, mewujudkan penyelesaian overcrowding. Bagaimana? Rasanya narkoba tidak akan pernah hilang jika kita tidak mengedukasi diri kita masing-masing untuk mengetahui bahaya apa yang akan kita rasakan jika kita mengkonsumsi narkoba ataupun mengedarkan kepada orang lain. Sayangi diri kita sendiri dan sayangi orang lain, sayangi Indonesia. Jadikan Indonesia sebagai negara yang bebas akan narkoba. Waktu sudah besar ya.